Halo. Halo, ya. Wah, Mel. Ini udah episode berapa nih? Ke-6? Yes. Yes. Ke-6. 6. Tapi kayaknya ada yang beda ya. Kita mau ngomongin apa nih? Hari Minggu ini kita mau ngomongin sesuatu yang berbeda dari yang udah pernah kita omongin. Yep. Jadi kita mau Which bahas is horor. Yeay. Ini tuh minggu-minggu. Oh ya, kenapa kita bahas horor? Karena this is the week of the year nggak sih? Kayak Yep. That Oktober, Halloween, right? right. Karena vibe-nya lagi pada Halloween. Surely kita nggak ngerayain Halloween, cuma Yeah. maksudnya kayak, well, di Halloween orang-orang banyak upload or like there are a lot of new movies. Biasanya rilisnya tuh pas Halloween, right? Terutama yang vibe-nya kayak creepy, scary gitu kan. Nah, we decided to join in by nge-review something like horror stuff, right? Right. Jadi kita nemuin satu artikel dari broadbandchoices.co.uk. Di artikel ini ceritanya mereka ngadain penelitian The Science of Scare judulnya. Dari Wah, apa tuh? judulnya aja udah scary, Science. tapi iya. science makanya. Jadi mereka ngambil list film yang katanya terbaik, best horror films ever made, berdasarkan critics list dan Reddit recommendations. Terus tontonin ke 50 orang. Jadi mereka si 50 orang ini nonton 120 jam horror movie dengan 5.1 surround sound, dan masing-masing dipasangin heart rate monitor buat ngelihat 5.1 surround sound tuh maksudnya gede banget gitu. Gua nggak I ngerti. don't know, tapi ya intinya mungkin yang kayak Dolby digital atau apalah. I Kayak see. suaranya tuh bagus gitu. Kayaknya. Iya kayaknya sih ya deh. Gitu. Kalau nggak mungkin di-mention gitu. Iya, makanya kayaknya sih bagus. Terus dipakein heart rate monitor. Jadi maksudnya maksimum gitu kan. maksimum. Kayak find the kayak vibe-nya dibikin serem. Gitu. Jadi niatnya tuh mau mengetahui apa yang paling serem gitu kan. Iya. Film mana yang paling serem dengan ngelihat detak jantungnya si orang-orang ini. Gitu. Oh, berarti ini bukan opini ya. Bukan. Berarti ini legit karena orang-orang heart rate-nya sekian pas nonton Iya, apa betul. gitu kan. Mungkin ada preferensi masing-masing orang juga sih. Mungkin kayak si A nggak suka film yang monster misalnya, tapi dia dikasih tonton film monster, jadi mungkin heart rate dia nggak naik gitu kan. Tapi secara general ya ketahuan kan mana film yang bikin detak jantungnya mana yang paling tinggi. serem. Jadi kita ada berapa list total? Totalnya di sini sebenarnya kalau yang sama detail detak jantungnya itu 20. Tapi ada best of the rest itu sampai 35. Nah, kita mau nyebutin top 10-nya aja ya kan. Mau ngebahas Iya. top 10 plus biggest jump scare yang by heart Oke, rate-nya. Jadi, boleh. di sini ada list 5 film yang heart rate pas jump scare-nya paling tinggi, sama top 10 yang rata-rata heart rate-nya paling tinggi selama sejauh film ya kan. Sama ada highest spike-nya juga. Jadi mungkin ada satu scene di mana Mungkin yang iya. jump scare banget gitu. Oke, let's go to the list. Nomor 10 itu ada The Visit. The Visit ini kalau di artikelnya average heart rate orang yang nonton 79 BPM dan highest spike tertingginya 100 BPM gitu. Berarti cukup menegangkan. Cukup, karena average Iya. average restingnya 65 kan. Bedanya 14 BPM. 14. Nah, The Visit ini dia tuh tahun 2015. Direkturnya M. Night Shyamalan. Tahu lah ya, nih orang-orang yang sering nonton film-film horor, film-film aneh tuh udah biasa lah sama nama ini. Emang dia terkenal apa sih, kayak director yang lumayan terkenal gitulah. Iya. Kayak film-film yang terkenal yang kayak Split gitu nggak sih? Split, Terus Glass, Sixth Sense. Sixth Sense, ya. Glass. Devil. Tapi Devil nggak terlalu terkenal sih. Devil. Cuma kalau film horor Nggak terkenal emang? pasti tahu. Enggak, bukan yang kayak hype karena setahu gue kayaknya nggak di bioskop. I don't know. Gue juga nggak inget sih. Kayaknya nggak di bioskop sih. Iya, Biasanya di bioskop tuh yang terkenal kan. Iya. Terus di IMDb ini skornya dia 6,2/10.
yang ratingnya 111.000 orang. Lumayan lah, Ini berarti cukup 6,2. terkenal ya. Iya, 6,2 udah lumayan tinggi kan. Kalau film horor biasanya kan ratingnya nggak tinggi. As horror movie enthusiast kan kita sering banget ya nonton film horor ya. Itu tuh emang ratingnya tuh susah banget nyari yang lebih dari 6. Iya, Makanya kita kalau mau nonton tuh pasti ngeliat ratingnya. Misalnya kayak mau nonton film A gitu, ya ngecek dulu kan di IMDb biasanya. Dan ratingnya tuh biasanya 6, itu udah bagus ya sih. Yang sampah banget, yang jelek banget tuh biasanya kayak 3, 4 gitu. Kita biasanya nggak nonton kan yang 3, 4 gitu. Iya. Yang kayak 5 tuh udah bagus, 6 itu bagus ya kan, 7 tuh bagus jarang banget ya sih. kan? Terus 8 tuh nggak ada. 8 nggak ada kayaknya. Gue nggak tahu ada atau enggak, tapi 8 menurut gue horor tuh nggak ada 8. Paling biasanya kalau Kecuali yang ngevote 8 mungkin cuman iya dikit. Kayaknya kalau 8 mungkin ada, tapi ternyata pas kita tonton bukan yang horor yang kita pengen nonton gitu loh. Maksudnya bukan horor hantu gitu kan, more like thriller atau kayak misteri gitu. Aha, iya sih. Tapi tetap jarang sih menurut gue. Iya, Iya, emang biasanya psychological thriller yang lebih tinggi rating rata-ratanya menurut gue ya, Iya. daripada horor hantu gitu. Kalau yang The Visit ini ceritanya tentang apa, Mel? The Visit ini intinya ada 2 anak gitu, kakak adik. Terus mereka berencana buat nginep semingguan gitulah kurang lebih di tempat kakek neneknya mereka. Nah mereka tuh emang nggak pernah ketemu sama si kakek neneknya ini. Terus nginep di sana tanpa orang tua kan, mereka cuma berdua doang. Terus kayak di sana tuh aneh gitu perilaku kakek sama neneknya. Kayak neneknya tuh sakit kan katanya. Terus kalau udah malam mereka kayak dikunciin di kamar gitu, nggak boleh keluar. Terus mereka sempat ngintip keluar gitu, ngelihat neneknya kayak jalan-jalan di luar. Terus aneh banget, kayak creepy gitu loh antics si neneknya ini, perilakunya dia. Kakeknya juga aneh sebenarnya, cuma neneknya lebih aneh sih menurut gue. Terus endingnya kan mereka sambil kayak sering video callan sama nyokapnya gitu kan. Terus begitu ditunjukin kayak itu kakek sama nenek gitu, pakai facecam gitu. Terus si ibunya bilang, "Guys, that's not your grandparents," gitu. Terus yang kayak mereka diem kan, hah maksudnya gimana? Jadi ternyata selama ini mereka tinggal seminggu di rumah orang, di rumah kakeknya sih mungkin ya, di rumah kakek neneknya, tapi bukan kakek neneknya, itu kayak itu orang lain, ibunya nggak kenal. Oh, emang itu rumah kakek neneknya kan? Iya, itu Cuma rumahnya kakek mereka. neneknya dibunuh. Oh iya, sama dibunuh si terakhirnya. kedua Bener. orang tuanya. Terus kayak disembunyiin gitu kan, masukin ke peti apa kemana That's gitu. sick. Iya, di bawah di basement sih gitu. Iya di basement kayaknya, bener-bener. Ini emang di covernya tuh ada tulisan gitu loh, Grandma's Rules. Pertama, you should have a great time. Yang kedua, eat as much as you want. Yang ketiga, don't ever leave your room after 9:30 p.m. Tapi akhirnya kenapa ya itu? Gue nggak inget deh. Akhirnya Kenapa nggak boleh keluar dari kamar setelah jam 9:30 malam? lupa sih, kayaknya nggak disebutin deh kenapanya. Tapi intinya kalau mereka udah malam, Emang sick aja gak sih? iya, Emang twisted aja gak sih tuh mereka berdua? Crazy. Tapi kayaknya mereka emang pengen bunuh tuh anak dua kan? kayaknya iya. Seinget gue. Terus yang kayak nggak tahu, gue suka sama posternya sih, nggak tahu menarik gitu loh menurut gue, Grandma's Rule. Kayak cross stitch. Kan yang kayak nomor 1, nomor 2 tuh bagus gitu kan, kayak menyenangkan. Nomor 3 nggak boleh keluar lebih dari 9:30 PM. Terus yang kayak why gitu. Merinding gitu. Kayak something's wrong gitu. Iya. Gue suka sih model-model yang kayak film-film off gitu. Iya. Ada something creepy gitu. Sebenarnya gue lebih suka genre yang kayak gini daripada horor hantu sejujurnya, kayak lebih apa ya, kayak creepy gitu loh. Gue suka kayak, creepy tuh, creepiness tuh kadang bikin gue takut gitu loh, daripada harus kayak jump scare gitu. True. Kalau scene, lo masih ingat gak sih scene yang seremnya gitu di sini menurut lo paling bagus? Gue agak lupa sih. Scene seremnya tadi sih sebenarnya kan gue juga udah lama kan nonton ini. Tadi tuh sempat nonton kayak cuplikannya sedikit gitu. Gue juga sih tadi. Ada kayak satu scene dimana kakak adek ini lagi kayak main petak umpet gitu kan di bawah rumah. Itu di mana ya? Pokoknya kayak di tempat sempit gitu, Dan itu tuh yang bikin seremnya itu karena harus mereka jongkok. Iya, karena sempit kan. Terus sambil megang kamera gitu. Nah, kamera kan jadi gerak-gerak gitu kan, jadi goyang-goyang. Terus kayak mereka dikejar sama neneknya gitu loh dari belakang. Gak tau itu serem karena
karena Iya. angle kamera dan tempat sempitnya sih kalau kata gue. Kalau gue takutnya lebih karena neneknya serem gitu loh, maksudnya kayak dia cepet-cepet gitu Oh kan iya, bener. ngejar, terus kayak rambutnya tuh ke depan gitu Iya, loh, nggak kayak kelihatan. kayak hantu Iya. Oke. ya padahal nggak ada apa-apa gitu, Nggak ada, cuma Kayak neneknya dikejar doang. gitu, nggak tahu deh kalau ketangkep gimana, ya udah Tapi gitu terus aja. Cuma ujungnya kan kayak mereka nggak ketangkep kan? Mereka kan berhasil keluar dari kayak Keluar, basementnya ha-ha. ini. Terus neneknya juga ikut keluar dan ketawa-tawa kayak nothing wrong gitu loh. Nothing is iya, wrong. terus balik ke rumah gitu. Iya kayak oke, "Ah," aku gitu. mau masak ini gitu. Terus mereka berdua kayak Terus what udah, just happened? iya terus udah gitu lo harus tahu itu tuh roknya robek gitu loh Iya si iya. neneknya. Aneh banget. Aneh banget, kayak creepy dan aneh, weird banget. Sumpah gue suka sih ini film karena kayak sampai akhir kita tuh menebak-nebak gitu loh apa yang terjadi. Apa yang Iya salah? sih. Sebenarnya tuh neneknya kenapa? Sakit apa? Atau kayak dia Iya. kerasukan atau kenapa gitu kan? Ini ada hantunya gitu atau sih. enggak gitu? Ya, sumpah ini bagus banget. Gue ini rekomen banget. Rekomen ya, sih, menurut rekomen. gua. Buat orang yang Kalau, belum nonton ya, asli ini bagus banget. harus. Ini gue lebay sih, cuman tapi sumpah ini kayak menurut gue film yang cukup gue rekomenin ke orang Iya. gitu loh. Kayak lo pengen nonton film serem apa? Gue rekomenin The Visit bagus. The Visit gitu. bagus. Jadi overall rating kita buat film ini berapa mil kira-kira? I'm gonna say 7. Kayaknya 7 deh, iya. 7. Walaupun di IMDb ratingnya 6,2, tapi menurut kita Di atas 6 vibe-nya sih. dapat, storyline-nya Storyline-nya obviously dapet. dapat. Creepy-nya dapet. Terus nggak yang kayak cringe gitu loh. Dan nggak over scare nggak sih? Iya. Jump scare-nya nggak over. Nggak over. Terus kayak ya sampai akhir kita nebak plotnya kan, mikir gitu loh. Terus terakhirnya kayak loh ternyata Dan mereka plot twist. iya, Mantap. plot twistnya itu ternyata mereka bukan kakek neneknya. Cool. Iya. Oke, lanjut. Oke. Di nomor 9. Nomor 9 ada The Descent. Average heart rate-nya 79 BPM sama kayak The Visit. Sama. Highest rate-nya lebih tinggi nih, 122 BPM. Oh, pasti ada jump scare yang sama. Jump scare-nya berarti lebih menakutkan dibanding The Visit. Mungkin kayak The Visit tuh lebih ke dia constantly on the edge of your seat gitu. Tapi The Descent tuh lebih ada yang jeder-jedernya gitu loh. Apa sih? Gitu lah. Intinya The Descent ini film tahun 2005 ya kan. Directornya tuh Yap. Neil Marshall dan di IMDb ratingnya 7,2 dari 198.000. 7,2 cuy, tinggi. Wow, Tinggi banget. tinggi sih. Tapi kayak gue personally nggak gitu suka monster. Terus kayak The Descent ini film tentang kayak monster di dalam gua gitu kan. Mungkin not my favorite scary movie karena monsternya Storyline-nya sih. gimana sih? Jadi intinya mereka tuh temenan, ada 6 temen gitu. Kayak mereka satu geng gitu. Terus mereka tuh kayaknya emang orangnya adventurous gitu ya. Suka cave diving. Iya, cave diving, terus kayak ya kayak arung jeram gitu. Terus waktu itu salah satu temennya ini dia ada kecelakaan, anaknya sama suaminya meninggal. Terus kayak teman-temannya ini ngumpul bareng supaya maksudnya tuh mau ngebantuin biar si temennya namanya Sarah. Si Sarah ini senang lagi gitu lah, kayak nggak berlarut-larut dalam Menghibur kesedihannya, ya menghibur. Tapi terus harusnya Dengan cara ajakin cave diving. dengan cara ngajakin cave diving biar kan mereka ceritanya kayak adventurous girl gitu. Iya. Nah tapi si temen yang ngajakin cave divingnya ini ternyata dia ngebawa mereka ke cave yang salah. Jadi Sebenarnya nggak salah nggak sih? Emang sengaja dibawa iya ke emang cave yang sengaja. lain. Maksudnya Yang itu nggak bukan pernah dieksplor sebelumnya. iya, bukan cave yang awalnya mereka tuju kan, bukan itu yang mereka sepakati gitu. Ternyata cave-nya yang nggak pernah Dieksplor sebelumnya. nggak pernah dieksplor sebelumnya sama orang lain. Terus kayak nggak ada map, mereka nggak punya bantuan apa-apa, terus terperangkap di dalam situ lah. Akhirnya berusaha buat keluar. Nah masalahnya udah itu nggak tahu mereka harus lewat mana kan, nggak ada petunjuk. Terus di dalam gua itu ternyata banyak monsternya gitu. Kayak bentuknya tuh kayak orang, kayak Gollum, tapi kayak orang, maksudnya segede orang gitu. Dia makan orang gak sih? Lupa Dia gue. makan orang, dia mencabik-cabik teman-temannya kan. Jadi mereka ceritanya satu-satu Kayak mati zombie gitu kan. gitu ya? Kayak zombie kurang lebih ya. Kayak zombie, tapi kalau zombie kan tampilannya masih orang banget kan. Maksudnya ada rambutnya, ada misalnya mereka pakai kacamata gitu, terus kayak pakai baju. Ini tuh mereka nggak ada pakai bajunya, terus kayak nggak ada Gollum rambutnya, kayak Gollum aja, cuma segede orang. Kayak, kurus, Kalau lu ramping, dimakan, lu tinggi jadi gitu. Gollum juga ya?
Kalau dimakan mati. Oh enggak lu jadi. Enggak. Kayak regenerasi. Ya kali kan. Enggak. Mereka kalau Lupa gue dimakan mati sih. Terus kayak mereka mati satu-satu gitu kan. Terakhirnya halu gitu ceritanya. Kan ceritanya si Sarah ini, dia tuh pemeran utama sih kayaknya. Dia masih hidup terakhirnya berdua sama temennya yang ngajakin mereka ke gua yang salah ini kan, yang sengaja ngajak ke gua yang salah. Terus pokoknya intinya mereka terakhir berdua. Terus kayak si temennya ini namanya Juno, dia tuh agak-agak jahat gitu loh. Jadi dia tuh sempat ada affair sama si mantan suaminya yang meninggal ini. Terus kayak terakhirnya waktu di gua itu dia nggak sengaja sih sebenarnya, nggak sengaja ngebunuh temennya. Tapi terus dia nggak ngaku atau gimana. Terus akhirnya yang mereka kayak berantem gitu, si Sarah sama Juno ini kan. Akhirnya si Sarah bunuh Juno ya, seinget gue sih. Si Sarah sebenarnya bukan Sarah yang ngebunuh, dia kayak ninggalin Juno, dia kayak nyakitin kakinya apa gimana. Akhirnya Juno nggak bisa jalan gitu kan. Dimakan sama. Nah iya, akhirnya jadi santapannya si monster-monster ini. Terus halu gitu karena terakhir filmnya itu kita kira Sarah berhasil keluar dari gua. Sayang kayak dia lari ke Dia udah keluar gua. Dia nemuin kayak sinar matahari gitu kan, lari keluar ke mobil, bahkan sempat bawa pergi mobilnya ke tengah jalan gitu. Ternyata itu halu, dia masih di dalam guanya. Itu endingnya, that's the end of it. Kayak udah kelar, jadi mereka semua mati. Tapi actually gue baca, gue nonton nomor 2-nya. Hah? Ada film Gue keduanya? nonton nomor 2-nya dan gue ada di sana nomor 2. Oh. Karena dia kan hype banget kan, ratingnya bagus, pasti dibikin sequelnya dong ya kan. Itu ternyata Sarah hidup cuy. Oh gitu? Iya. How? Jadi dia beneran hidup, terus akhirnya kayak disuruh diajak ke gua yang itu lagi gitu, karena ada tim lain yang hilang or something. Jadi kayak dia diminta sama kepolisian atau apa gitu untuk bantuin, karena lo udah pernah ke gua itu kan gitu, dan selamat gitu. Dia tapi cara hidupnya, maksudnya dia sempet keluarnya gimana caranya, nggak diceritain? Dikasih lihat kok di nomor 2. Oh gitu. Gue lupa tapi dia pokoknya bisa keluar. Akhirnya dia bisa keluar. Ini seingat gue ya, tapi kayak gue agak lupa ingat. Tapi yang gue ingat dia masih hidup ternyata waktu di nomor 2. Sarah lagi soalnya yang main. Gitu. Menurut gue ini kenapa 7,2? Karena yang dijual scare-nya itu lebih ke claustrophobic-nya gak sih? Oh kayak iya benar. orang Karena sempit di dalam banget tempat kan. tertutup. Terus menegangkan juga kan, kayak gelap-gelap gitu. Personally gue juga gak terlalu suka karena pemerannya nggak pada pinter. Iya, yang sebel tuh gitu, kayak film horor tuh suka Itu doang sih. karakternya tuh on gitu loh, bodoh. Bener, maksud gue kalau film horor karakternya pinter, nah otomatis gue udah bakal suka sama film itu. Ya maksudnya nggak jangan bodoh-bodoh banget lah gitu loh. Iya. Gue lupa sih, tapi seingat gue sih ya karakternya nggak terlalu pinter-pinter amat. Nggak pinter, gitu. emang Kayak, on. Gitu. Emang on. Kan? Gue baru nonton kemarin. Iya. Emang on. Kayak ada satu yang temannya tuh kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba dia excited sendiri, katanya dia ngelihat sinar matahari gitu kan, kayak itu di depan gitu, terus dia lari gitu kan. Padahal temennya di belakang kayak jangan lari gitu, namanya siapa sih, Holly apa siapa gitu, jangan lari pelan-pelan aja, hati-hati gitu. Terus udah dibilangin sama semua orang supaya pelan-pelan, nggak tahu kenapa dia lari aja gitu, kagak ada alasannya. Terus akhirnya dia jatuh Iya, ke emang kayak lubang hype sendiri gitu kan. Iya, terus akhirnya ya udah nyusahin Terus semua. mati? Enggak, belum sih. Oh enggak. Kalau mati ya on banget sih itu. Terus injured gak sih? Injured deh kayaknya. Iya, Terus injured. akhirnya dia ngerepotin semua Iya, orang. ngerepotin semua orang. Jadi temennya yang kayak bantu bedah gitu kan, kayak tulangnya keluar gitu-gitu lah. Aduh sumpah. Iya gue ingat itu. Itu Ya, on bodoh banget, dan mereka sambil Aduh, dikejar ngapain monster gitu. gitu kayak Iya. Overall gue suka film-film monster, tapi ini bukan film yang favorit gue. ya, Ngerti gak sih? gue juga enggak. So overall gue ngasih sih masih 6 sih. Karena ya udah. Menurut lo? Sebenarnya sih gue nggak mau setinggi 6 sih, tapi kayak gue bisa ngerasain itu intens, itu cukup intens gitu loh, karena ya emang claustrophobic gitu kan, yang kayak lu masuk ke gua sempit, gelap, Dan gak bisa keluar. nggak bisa keluar karena sempat mereka yang kayak stuck gitu loh, pintu masuknya tuh sempit banget, bahkan harus merangkak gitu. Dan si Sarah ini sempat yang kayak kena runtuhan gitu loh, jadi kayak dia nggak bisa gerak, dia sempat stuck. Terus akhirnya dia bisa sih keluar dari situ, cuma ya gitu kayak batu-batunya pada jatuh gitu kan, kayak panik semua orang gitu. So 5,5 boleh gak sih? Karena emang Iya, boleh. emang gue nggak suka film monster juga sih. Terus yang kayak monsternya Iya. tuh nggak serem menurut gue.
nggak tahu ya, tapi kayak kalau mukanya kelihatan tuh biasanya menurut gue malah lebih nggak serem dibandingin kalau mukanya nggak kelihatan, kayak cuma shadow doang atau apa gitu. Benar. Oke, lanjut. So number 8 ada The Babadook. Average heart rate-nya 80 bpm, satu tingkat di atas dua film tadi. Terus highest spike-nya 116. Film ini tahun 2014, terus skornya di IMDb 6,8 per 10 dari 192.000 suara. Lumayan sih 6,8. Gue sih suka. Oh, The bagus Babadook. dong. Iya. Gue suka. Tapi nggak tahu kenapa. Menurut lo juga nggak sebagus itu gitu loh. Ya kan? Ya. Well, bagus juga, bagus. Maksud gue masuk ke film yang bagus, ngerti nggak sih? Dalam perhororan. Karena cukup creepy si Babadooknya. Creepy. Terus dia ya itu kan, mukanya tuh sebenarnya kayak gitu kan? kelihatan nggak kelihatan gitu kan. Dia kan mostly shadow gitu, hitam. Terus jari-jarinya panjang gitu. Terus yang gue suka dari film ini tuh karena dia bukan hantunya sih, tapi yang gue suka tuh dia pengambilan gambarnya, filmografinya. Iya, filmografinya. Banyak yang menurut gue creepy. Karena dia kayak di fast forward gitu, tapi kayak patah-patah gitu loh. Gitu deh, pokoknya nonton aja deh. Gue bingung ngejelasinnya. Iya. Ini Babadook ini emang tentang apa sih? Gue lupa inget. Ada seorang ibu, dia punya anak, terus anaknya nemu buku cerita gitu. Jadi ceritanya dia kalau mau tidur kan dibacain buku sama ibunya kan. Dia minta dibacain satu buku. Nggak tahu itu bukan buku dia. Mr. Babadook. Iya, The Babadook ini. Gue nggak tahu itu buku siapa. Tiba-tiba dari situ dibacain, terus kayak serem, creepy. Ibunya nggak suka. Dibakar apa dibuang apa gimana, tapi selalu buku itu balik lagi gitu loh, dan halamannya jadi nambah, ceritanya jadi nambah gitu. Terus bukunya pop up book gitu, nggak tahu, creepy aja sih. Iya. Tapi ini tuh filmnya dia hantu kan, Babadook ini hantu kan. Soalnya ibunya tuh kayak didiagnosa ada mental illness gitu loh. Iya, paranoia or something. Tapi sampai akhir dia nggak diketahui kan kalau dia beneran paranoia atau enggak. Setahu gue sih emang beneran hantu deh. Makanya jadi pas gue nonton, gue agak bingung. Itu jadi sebenarnya emang yang ibunya aja yang halu atau itu hantunya gitu loh. Kayak ini tuh ulah siapa? Oh iya ya. Gitu. Karena emang agak-agak aneh. Tapi creepy tetap. Jadi gue tetap suka filmnya. Kata gue sih 7. Gimana kata lo? Gue juga 7 kok. Gue agak lupa sih sejujurnya, tapi waktu itu gue ngeratenya 7 di IMDb gue gitu sih. Oke, lanjut ke The Conjuring 2 number 7. Iya, jadi The Conjuring ini average heart rate-nya 80 bpm. 80 sama ya. Sama, highest rate-nya 120. Tapi masih belum ngalahin The Descent ya. The Descent tadi 122. Mungkin jam sekarang gak sekencang maybe. Terus film ini Conjuring 2 tuh 2016, di IMDb 7,3. Sequelnya Conjuring ya? Iya, sequelnya. Wow, 7,3 lumayan tinggi cuy. Wah, gak nyangka. Directed by James Wan. Ini juga emang director yang lumayan terkenal kan buat film horor. Ini tinggi banget sih, by the way, 7,3. Iya, makanya. Tapi 7,3 nih untuk ukuran horor. Gue nggak tahu ya. Gue sih personally lebih suka. Karena ini lanjutan. Iya, lebih suka yang pertamanya. Sequelnya gue nggak gitu suka. Jadi kayak menurut gue 7,3 mungkin agak overrated kali. Mungkin hype juga kan. Karena orang iya, suka karena hype satu. sih. Bener-bener karena hype-nya. 220.000 suara nih voting. Tapi ini filmnya itu based on true story gak sih? Iya. Bukan true story sih, tapi true character, alias Ed Lauren Award. Iya, tapi kayak emang bukannya true story juga ya? Gue gak tahu sih story-nya bener apa enggak. Annabelle-nya sih bener, tapi gue gak tahu rumahnya ya. Kayaknya enggak. Annabelle-nya iya. Cuma kayak cerita-ceritanya mereka, maksudnya kayak mereka sempat kemana-kemana. Itu mungkin iya sih, juga. mungkin iya. Cuman ya didramatisasi. Iya. Jadi ini filmnya tentang lanjutannya pokoknya intinya ya. Gue lupa sejujurnya film tentang apa. Ya gitulah pokoknya, ini gak nemu. Pokoknya 4 anak deh pokoknya. Gue lupa sih ini tentang apa, tapi sebenarnya Conjuring tuh mirip-mirip semua gak sih, kayak pokoknya intinya ada apa, exorcist gitu lah. Iya, ada exorcistnya, terus yang sangat tipikal sih menurut gue untuk film-film horror gitu gak sih? Iya, betul. Banyak banget film-film yang model kayak begini. Tapi apparently this is one of the best yang kayak gini, yang modelnya kayak gini. Ternyata. Jadi ratingnya tinggi. Iya, ternyata detak jantung orang-orang yang nonton juga tinggi. Gue sejujurnya gak terlalu inget sih scene seremnya gitu-gitu. Storyline I think not bad, karena waktu itu gue rate sekitar 7 karena ratingnya dia 7,3 kan. Iya.
Oh, gue tuh bukan favorit gue karena dia tuh muncul di film ini kan pertama kali muncul si Falak ya kan. Falak tuh pertama munculnya di Conjuring 2 ini. Terus yang kayak I'm not impressed gitu loh sama si Falaknya. Jadi nggak serem kalau kata gue. Tapi storyline-nya setahu gue bagus deh. Storyline-nya Iya. lumayan sih kalau nggak Maksud salah. gue nggak yang cheap storyline, you know. Ya, yang super ketebak gitu ya. Well, okay. So far ya begitu aja sih Conjuring. Kayak nothing special. Nothing special. Tapi ya is a good movie. It's quite good. I mean kalau misalnya lo nggak fan banget, I think this one is ya, lumayan lah, boleh lah. good watch. Tapi kata gue sih tetap Nonton nomor 1 6 dulu. kali ya, atau kayak di bawah 6 deh. Oke. Oke. Number 6. Nomor 6 ada It Follows. Average heart rate-nya 81 BPM, naik 1 lagi. Highest spike-nya cuma 93 BPM. Gak setinggi itu, cuy. Gak nyampe 100. Very frightening. Iya. Iya, karena emang seingat gue juga filmnya nggak segitu nyereminnya sih. Iya, sangat tidak menyeramkan. Gue baru nonton. Lo baru nonton? Tapi honest gue baru nonton kemarin karena kayak gue udah lama banget pengen nonton film ini, cuman gak keburu-buru. Dan begitu gue mulai di awal tuh gue selalu drop gitu loh, karena memang filmnya tuh nggak hype-nya cepet kayak slow pace gitu ya. Kalau nggak salah slow pace. Jadi inti dari ceritanya tuh cuman kalau dia itu diikutin sama entity, supernatural entity, karena dia have sex sama orang yang ngepass entity-nya ke dia. Jadi hantunya pembunuh ngikutin orang yang have sex sama dia sebelumnya. Jadi waktu dia have sex, si hantunya ngikutin dia sekarang. Jadi dia bisa ngebunuh dia gitu lah. Kalau misalnya lo mau menghentikan kutukannya, lo harus have sex sama orang lain. Jadi lo ngasih hantunya ke orang lain. Ini mirip-mirip The Ring berarti ya. Cuma kalau The Ring Iya, kan DVD cuma kan. Kalau yang ini ya. Kalau yang ini have Kayak sex. lebih dirty aja. Dirty banget. Dirty banget. By the way, ini filmnya tahun 2014 ya. Skornya 6,8 di IMDb. Lumayan sih. Not Lumayan. so bad. But not my favorite. Not my favorite actually. juga. Karena sejujurnya ini film boring banget buat gue ya. Ada hantunya, bukan monster gitu, lebih ke orang. Bentuknya orang. Menurut gue ini agak-agak serem sih hantunya, karena dia jalan doang ngikutin lo, tapi lo kayak kabur dari dia gitu loh. Dan dia bisa bunuh lo. Ya, Berarti lo nggak bisa berhenti di satu tempat terus dong? Iya, lo harus jalan terus I think. Tapi Nggak bisa tidur dong? bisa, lo harus kunci kamar. Oh, jadi mereka bisa ketahan. Maksudnya nggak yang kayak jalan Tapi menembus ya, dinding gitu. Kamar lo mungkin digedor-gedor kayak apaan gitu loh. Terus waktu lo buka, dibunuh dan lo gitu. Berarti lo harus keluar lewat jendela. Ini kan cewek kan pemeran utamanya. Cewek ini tuh dikasih hantunya tuh sama cowok kan, dia pernah have sex. Terus udah gitu ada 2 cowok yang suka sama dia. Mereka tahu semua permasalahan si cewek ini. Akhirnya dia ngasih ke salah satu cowok kan, si hantu ini, karena si cowoknya udah gak tega gitu lah istilahnya. Kayak udah kasih ke gue aja gitu. Akhirnya udah dikasih, mati dong tuh cowok. Sudah gitu, dia gak jago kabur lah istilahnya dari si hantu ini. Nah udah, habis itu dikasih ke cowoknya satunya yang suka sama dia lagi. Oh, dia kan ngasih ke cowok kan. Kalau cowoknya ketangkep, Kalau mati balik lagi ke si cewek. Oh gitu. Balik lagi hantunya ke dia. Never ending. Gitu. Never ending, makanya kayak make sure yang lo kasih itu udah ngasih ke orang lain juga, kayak emang hidup lo gak bakal bisa tenang, karena lo masih bakal tetap bisa ngelihat walaupun lo gak dibunuh. Oh gitu. Lo bisa ngelihat kalau si cowok itu dikejar-kejar sama hantu itu. Hantunya juga masih bisa ngeliat lo. Orang lain gitu. tapi nggak bisa lihat gitu ya, cuma orang yang Orang yang bisa berhubungan lihat, aja. cuman orang-orang yang pernah aja. Oke. Gue sih ngasih ini 6, gak tau lo. Kayaknya 5 deh. I'm not impressed sejujurnya. Gue cuma inget satu scene. Unusual. Iya, unusual sih. Dia bedanya sama film-film lain kan, ini diikutin jalan pelan-pelan, makin lama makin deket gitu kan. Ciri-cirinya It Follows kan gitu. Itunya gue inget sih scene-nya kayak yang menarik buat gue itu. Tapi kayak nggak serem menurut gue. Nggak serem. Ya, yang bikin gue ini sih storyline-nya. Ya, storyline-nya. Bisa lah. Oke, lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ada Paranormal Activity. Average heart rate-nya 82 BPM dan highest spike-nya lumayan tinggi, 127 BPM. Film ini tahun 2007, udah lumayan lama. Rating di IMDb 6,3 per 10. 6,3. Iya. Nggak setinggi itu. Makanya 6,3 buat Paranormal Activity pertama sih, gue sih impressed ya. Film pertamanya, film keduanya kan dia tipikalnya sama tuh kayak gitu juga. Iya, mungkin maksudnya kayak equally scary. Lumayan lah. Emang equally kok, karena emang sama ceritanya, cuma bedanya kan mereka ceritanya twin gitu kan.
Yang Paranormal Activity yang pertama itu si sister yang adiknya gitu misalnya, yang kedua ya kakaknya gitu. Dari rumah yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, tapi nyambung. Kayak kalau menurut ini gue ini hantu kan? Ini hantu cuma hantunya nggak ada, Nggak kelihatan. iya nggak kelihatan Cuman gitu. moving things around gitu sih. Yang kayak misalnya benda jatuh, ya kayak shadow gitu. Nah ini kan dia ada beberapa sequelnya kan. Di film yang pertama emang nggak terlalu dijelasin kan. Intinya pokoknya rumahnya kayak berhantu tapi nggak ada hantunya, terus dia kayak mati semua gitu. Nah gue lupa di Paranormal Activity yang ketiga apa yang keberapa gitu baru dijelasin kalau ternyata si hantu-hantu ini tuh datangnya dari mana gitu loh. Kayak awalnya tuh mereka dari mana, awalnya kayak gimana, jadi akhirnya mereka dihantui gitu. Kita bahkan nonton yang Paranormal Activity yang Tokyo Night. Itu bagus Itu banget. bagus banget dan gak ada di list ini. Nggak ada. Iya karena dia bukan Iya sih. Hollywood probably. Bukan Jadi Hollywood kayak dan nggak ada. kayak spin off gitu kan. Idenya sama tapi ya beda. Itu bagus banget. Paranormal Bagus. Activity terbaik. Nonton guys please nonton. please nonton, please. Itu sih karena Jepang ya. Itu Jadi Jepang, kayak iya. vibe-nya tuh menyeramkan gitu. Jepang, tapi ceritanya si kakaknya abis kecelakaan di USA gitu kan, makanya hantunya pindah ke dia. Itu bagus itu. Itu bagus. Tapi untuk Paranormal Activity-nya sendiri gue juga cukup takut sih karena iya, sama. emang hantunya nggak kelihatan soalnya. Iya. Jadi gue suka aja gitu. Kayak apalagi ini tuh film yang kamera itu loh. Oh Kamera iya, gitu. Yang kayak direkam sama kan, kamera jadi, gitu. kayak direkam sama kamera. Gue lupa istilahnya. Ya, oke. Jadi agak lebih serem karena dia kayak yang gue takut tuh biasanya night vision mode gitu. Itu kan kayak vibe-nya serem kan gitu. Terus ya udah nggak ada apa-apa padahal nggak. Iya, nggak sering ada hantu, gitu. nggak ada muka serem. Sering yang nggak ada kan, misalnya mereka ngerekam di bedroom tengah malam sampai pagi gitu kan, nungguin gitu, nggak ada apa-apa tapi ya vibe-nya serem aja. Iya. Karena emang tegang aja gitu. Makanya setiap kali udah pagi tuh gue kayak Iya. lega gitu. Relax. Iya. Karena gue belum nonton jadi gue nggak tahu rate-nya berapa, tapi so far yang kayak nomor 2, 3, nomor 2 lah, gue udah pernah nonton sih nomor 2 itu 6 probably or 7. Menurut gue 6 boleh lah, 6,5 boleh lah, Ya. bahkan 6,5. Karena emang hantunya sih serem. Maksud gue nggak ada hantunya. gak ada hantunya, kayak relatable gitu loh. Lo di rumah Iya. malam-malam gitu kan ya. Kalau mati lampu tuh lo masih keinget deh. Iya. Kalau gue sih. Gue berusaha nggak inget sih kayaknya. Gue pernah soalnya. Terus gue kayak aduh kayak gitu mati lagi. Lagi mati lampu gitu kan. Terus center tuh di sorot-sorotin gitu. Itu tuh gue takut sih. Ntar tiba-tiba pas nyorot lo nyorot apa gitu kan. Iya. Iya. Gue biasanya yang ke bawah-bawah gitu pas mandi sih, kayak di kamar mandi gitu. Gak tau, selalu scene kamar mandi. Typical. Tipikal lo lagi cuci muka. Keinget harus cepet-cepet. Kayak apa, busa sabunnya masuk ke mata gitu kan. Gue takut tapi pedih gitu. Cepet-cepet melek pokoknya. Gila. Oke. Lanjut nomor 4. Nomor 4 ada Hereditary, average rate-nya 83 BPM, highest-nya 109. Dia nggak terlalu tinggi ya. Nggak terlalu tinggi. Emang karena dia nggak banyak jump scare sih seinget gue lupa inget sih. Hereditary ini film tahun 2018. Di IMDb surprisingly skornya 7,3 dari 10, yang ngevote 227.000. Ini nggak surprising. Karena Overrated menurut kita doang. menurut kita, masalahnya. tapi Ini iya overrated. makanya kayak Iya menurut kita overrated banget. aneh sih. Ya gue nggak bilang Karena ini film gue- yang serem. Iya. Ini film bukan serem sih, disturbing. Disturbing, bener-bener. Bukan yang kayak menakutkan hantu gitu. Ya dia disturbing. Terus yang kayak creepy karena aneh gitu kan, kayak weird gitu. Iya benar. Jadi kalau lo nonton tuh, lo bukan kayak takut gitu, bukan. Tapi kayak what the hell gitu. Iya. Kayak, aneh banget sumpah gitu. Aneh banget gitu. Gak yang menyeramkan, tapi kayak aneh Iya, gitu. creepy. Film aneh sih menurut gue ini. Gue inget ada creepy yang gue takut juga sih sebenarnya. Cuma dari depan sampai tengah agak belakang tuh menurut gue masih serem. Gue masih suka gitu. Iya, bener. Rating gue masih Bener bagus. Bener banget. Tapi begitu Bener, ending bener. kayak lah itu kayak
Apaan nih? Semuanya hancur karena ending scene-nya. Semuanya hancur karena ending scene-nya. Gak tahu sih, tapi itu kita doang yang mikir cuy. Yang lain kayak gak ada yang mikir gini. Gue kecewa parah. Gue nggak ngerti sih. Apakah karena emang kita sering banget nonton film horor, makanya kita nggak ngerasa yang bagus. Tapi menurut gue ini hancur filmnya gara-gara ending scene-nya. Aneh banget endingnya. Gue nonton bertiga sama temen gue. Temen gue ketakutan nonton endingnya. Gue kayak, hah? Udah. Terus gue ketawa gitu. Kayak mereka bingung kenapa gue ketawa. Gue stres tuh gak? Nonton endingnya gue stres. Kayak rating lo 7, tiba-tiba jadi 5. Iya kayak, lo turun 2 gitu. Jauh banget turunnya. Aneh banget sih, tapi orang masih ngelihat ini serem. Orang masih ngeliat ini bagus dan serem kayak Midsommar. Kayak Midsommar. Buat kita juga overrated. Overrated banget. Bingung gue nonton. So, dia mungkin lebih ngejual disturbing horornya sih. Sama sih kayak Hereditary juga ya. Decapitated ya kan. Terus dia kayak ada yang jedok-jedokin pala ke tembok, aku lupa, tapi kayak dengan cepet gitu kan. Jadi kayak serem gitu. Kayak blood everywhere. Itu sih, tapi kalau storyline nggak terlalu jelas. Nggak tahu sih ini paranormal kan ya? Pagan gitu loh dia. Oh, cult. Ya kan? Cult. Endingnya tuh dia pokoknya disembah gitu. Nggak jelas. Iya, endingnya dia disembah. I'm sure ada explanation-nya. Kayaknya sih. Walaupun kayaknya gue nggak dapet deh, nggak memuaskan gue. Iya. Cuman ya, gue nggak penasaran sama penjelasannya juga gitu loh, kayak ya udahlah. Sumpah itu kayak nggak satisfying banget endingnya. Sekarang 7,3. Ini Ari Aster nih, selalu nih Ari Aster nih. Ari Aster apaan? Nama direkturnya sih. Oh yang bikin Midsommar Ari Aster juga. Midsommar sama. Iya, makanya. Sama kan? Oh gitu. Oh ya, berarti emang kita nggak suka aja sama tipenya si Ari Aster. Emang kita nggak suka sama Ari Aster. Kita nggak suka tipenya. Dia lebih ngejual disturbing daripada scary. Dan orang-orang suka gitu. Ya, jadi menurut kita berapa? Di rating IMDb yang udah gue iniin, gue ratingnya 5. Gue juga kayaknya 5 deh. Ya enggak sih sebenarnya, kalau overall 6 gue masih bisa. Karena di awal gue masih serem. Iya, sama. Tapi kalau udah ending, tapi lo tau gak sih kalau misalnya lo kuis nih ya, di kuliah, nilai 10, 8, 8, 8, tiba-tiba udah nilai kosong. Hancur kan? Iya sih. Hancur kan? Iya sih, bener sih. Ya udah kayak gitu gue. Oke. Jadi gue kasih 5. Tadinya gue kasih nggak rendah-rendah banget, cuman kayak itu ending udah menghancurkan. Bener. Gue sampai lupa kalau film itu sebenarnya bagus. Gara-gara endingnya. Yang depan-depan tuh udah kayak udah hilang dari kepala aja. Evaporated tiba-tiba. Padahal kalau gue nonton setengah awal doang sih, oh iya ini film serem juga, oh iya ini film bagus juga, cuman endingnya menghancurkan aja. Iya benar-benar. Creepy juga kok, serem juga kok. Cuman ya gitulah. Iya tadi gue juga sempet ngeliat kayak potongan-potongan filmnya gitu kan di YouTube. Serem iya juga. Emang lumayan sih serem, creepy, terus kayak weird. Tapi emang endingnya tuh sampis banget. Ya udahlah ya. Sampis. Itu hancur gara-gara ending. Tapi is this recommended? Probably. Maybe you will like it. Yeah. But not our cup of tea aja. Not our cup of movie. Oke. Lanjut. Nomor 3 ada The Conjuring. Nah ini kayaknya favorit semua orang nih. Of course. The Conjuring, average heart rate-nya 84 BPM, highest spike-nya 129 BPM. Lumayan tinggi. Tensnya dapat, jumpscare dapat. Jumpscare dapat. Film ini tahun 2013, di IMDb ratingnya 7,5 dari 10. Yang rate lumayan banyak, 434.000 orang. Gila, itu banyak banget sih. Banyak banget. Dan lumayan tinggi. Dong. Tapi nggak tahu ya. Kalau gue sih lumayan sih The Conjuring. Tapi kayak Conjuring 2 ya tadi kan gue lebih suka yang film pertamanya. Ya tipe sih gitu juga kan, kayak si pasangan paranormal investigator ini menyelidiki satu kasus ya gitu. Tapi ini film horor sejuta umat banget nih. Iya. Kayak nonton film horor favorit apa? Conjuring gitu. Udah pasti banget. Tapi honest gue agak lupa serem sih. Ya gue juga agak lupa. Bukan jelek, serem. Iya. Bukan serem tapi enggak yang paling serem. Kayak tipikal aja. Kayak bisa ditebak juga gitu loh, yang kayak angle-nya udah mulai aneh nih, bentar lagi kayak ada nih. Terus ada beneran gitu kayak oke. Terus endingnya berhasil. Happy ending. Ya tipikal American movies gitu enggak sih? Bener, American horror movies. Tapi ya di zamannya 2013 ya ini lumayan bagus sih. Ini box office banget sih.
Sebenarnya film pertamanya James Wan tuh apa sih ini, Conjuring? Bukan, banyak James Wan tuh filmnya. Saw cuy. Oh iya, Saw. Tapi man, jujur gila. aja gue, Saw tuh film favorit gue. lo favorit? Ah iya, lo gak suka? Ya, Iya, gue suka banget. Gue suka film gore yang gak gore banget ya. Tapi I love Saw. Saw tuh bagus banget. Nggak tahu Kalau sih. suka gore yang gak gore-gore banget, Ya mungkin karena gue juga nggak gitu suka gore, kayak yeah, endingnya bagus banget. Asli Saw. Oke, lanjut. By the way, Curse of La Llorona si dia juga nih. James Wan, iya. Saw kan, dia bikin Annabelle of course, terus dia bikin Insidious, dia bikin Lights Out, dia bikin The Nun, dia bikin The Curse of La Llorona, Fast and Furious. What? Oh itu James Wan. Really? Dia kan sebenarnya ada universe-nya juga nih, Conjuring Universe. Tapi itu dari film-film, semua film horor yang dia bikin itu nggak semuanya nyambung ya. Curse of La Llorona. Oh nyambung. Ada karakter yang ada di sana dan ada di sini juga gitu, kayak pendetanya gitu. Oh iya pendetanya. Oh bener-bener. Tapi nggak kayak storyline-nya nggak ya sebenarnya. Storyline-nya mungkin, jadi kayak ini kejadiannya sebelum itu gitu. Karena pendetanya sama. Iya. Oke, jadi so far overall Conjuring gue sih kasih 7 ya. Ya boleh deh, kalau Conjuring 1 boleh deh, Ya, 7 deh. Gak apa-apa deh, gue kasih ini dah, korting sok ambil. Ya. Oke, lanjut. Nomor 2 adalah Insidious. Average heart rate-nya 85, highest spike-nya 133 BPM. Wow. Yang paling tinggi ini sih Insidious paling tinggi highest spike-nya. Dan gue setuju sih. Gue juga takut nonton Insidious. Sejujurnya gue juga takut cuy. Gue mirip sih sebenarnya ratingnya sama nomor 1, 2, 3 ini. Sama. Tapi enggak. Jadi enggak. Conjuring overrated. Conjuring 2 overrated. Tapi Insidious gue setuju kalau dia ditaruh nomor 2, gue setuju. Ya, gue juga. Walaupun dia ratingnya 6,8. Nah iya. Dari 274.000. Tahunnya tahun 2010 sih. Jadi ya 10 tahun yang lalu. Tapi masih serem. Gue nonton tadi aja gue masih nonton, masih serem kata gue. Tapi Insidious tuh yang bikin gue takut ya. Gue suka karena sound effect-nya cuy. Iya. Sound effect-nya serem. Itu yang paling serem. Emang dia tipenya gitu kan, yang kayak tulisan gede merah Insidious, terus musiknya tuh yang super kencang. Itu bagian gitu. paling serem. Itu bagian yang gue bikin takut. Bahkan belum mulai gue udah kayak aduh, kayak oh no, dooms. Kayaknya emang gitu deh sih. Jadi tuh dia kayak sengaja ngasih lu scare suara yang serem dulu biar lu tuh cute dulu gitu. Terus baru lu dikasih scare kayaknya gitu. gitu. Nggak ngerti sih. Gitu. Tapi ya mungkin taktiknya dia kayak gitu. Terus yang gue suka, dia kan ceritanya tuh anaknya menjelajah kayak alam bawah sadar gitu kan. Terus hilang, dia nggak bisa balik ke badannya dia tersesat gitu ceritanya. Jadi si ayahnya nyelamatin dia dari alam bawah sadarnya ini. Itu yang gue suka, kayak unconsciousnya itu loh, subconsciousnya itu, yang dia di satu dunia aneh gitu loh. Iya, di dunia dibalik itu kan. Jadi sebenarnya rumah lu tuh ada, lu masih di dalam rumah juga, tapi lu dibalik ini, di dunia yang berbeda. Iya, kayak beda dimensi gitu. Silent Hill kalau lo tahu. Gue lupa Silent Hill. Silent Hill juga sama kayak gitu juga. Jadi kayak lu balik pulang tapi lu nggak bener-bener pulang. Wow. Iya kayak gitu kan, serem. Iya, lu di rumah lu, tapi lu di dunia lain di rumah lu. Jadi kayak wah. Terus dia kayak agak-agak black and white gitu loh. Tampilannya tuh agak-agak retro gitu. Itu bikin serem juga sih. Terus menurut gue dia tuh pinter mainin musiknya si Insidious ini. Udah di awal dikasih kenceng gitu kan. Terus kayak part-part yang seremnya itu lagunya pas gitu loh. Terus yang nggak over scary gitu menurut gue. Hantunya ada sih, ya kan? Hantunya ada. Mukanya serem. Oh, tapi yang gue nggak suka, gue tuh suka Insidious 1. Gue suka banget Insidious yang 1. Tapi selanjutnya tuh nggak begitu oke kata gue. Oh, gue sejujurnya nggak inget sih Insidious berikutnya, karena gue emang fokusnya Insidious 1 dan emang Insidious 1 serem. Iya. Nomor 3 kalau nggak salah gue paling nggak suka deh. Gue lupa karena mirip Conjuring sama Insidious. Jadi iya bener mirip. Gue juga tadi nonton lagi yang kayak Insidious tuh yang ini gitu. Iya. Emang sih James Wan juga, tapi ya James Candy not. Yang gue nggak suka tuh di Insidious ada karakter kayak asisten dari paranormalnya, cowok 2, yang satu gendut, yang satu kayak pakai kacamata nerd gitu kan.
Terus mereka jadi kayak icon komedinya gitu loh. Gue nggak suka, gue tuh paling nggak suka nonton horor ada komedinya. Jadi kayak nggak serem menurut Tapi gue. nggak komedi banget sih. Di yang pertama nggak terlalu komedi, maksudnya mereka cuma kayak dikit aja gitu loh, kayak remarks apa atau kayak anticsnya mereka yang on gitu. Di 2 sama 3 tuh itu dieksploitasi. Terus gue yang kayak sebel, kenapa nggak usah dimasukin, mereka tuh nggak lucu gitu. Iya. Enggak, karena people wanna feel safe gak sih, makanya Mungkin ya, jadi yang kayak mencari mencari ketenangan. iya, dengan cara melihat orang dua itu. Yalah. Tapi yes, overall this movie is a good movie sih. Gue bakal lebih rekomen film ini daripada Conjuring. Ya sama, Lebih suka gue juga. dan ini lebih serem, far scarier karena lagunya juga lebih loud and Iya. scarier. Gue rate-nya sama sih, 7 juga. Gue ya kayaknya gue 7. Gue di atas 7 juga masih mau sih buat film yang pertamanya. Karena storyline wise sebenarnya mirip-mirip aja sih, Iya. nggak sih? Gue lebih kayak nilai plusnya lebih ke filmografinya dan sound effect. Ya, tapi gue suka ininya juga. Dia bedanya sama Conjuring, dia masuk ke alam bawah sadar gitu kan, kayak beda dimensi gitu. Itu yang gue sukanya. Makanya gue nge-rate dia lumayan tinggi. Gitu. Next, we're going to number Ooh. 1. So what is the number 1 in this list is Sinister. Sinister. Wow. Jadi si Sinister ini tahun 2012, direkturnya Scott Derrickson. Gue nggak ngenalin nama direkturnya sih. Dia average heart rate-nya 86, paling tinggi dibandingin yang lain, dan highest spike-nya 131. Malah 2 poin di bawahnya Insidious, tapi masih mirip, masih tinggi banget. Di IMDb skornya dia 6,8 cuy. Sama kayak Insidious. Dan gak setinggi Conjuring. Conjuring tadi 7,3 kan. Yes. Ini cuma 6,8. I don't know why though. Gue juga gak tahu Conjuring kenapa. is so overrated. Gue juga gak tahu kenapa. Jadi ceritanya di film ini ada satu novelis kriminal gitu. Dia pindah rumah, sekeluarga pindah rumah ke tempat pembunuhan gitulah. Yang terjadi. Tempat di situ ada pernah terjadi pembunuhan. Terus dia pas lagi beres-beres gitu di attiknya nemuin sekotak film roll yang zaman dulu itu loh yang diputer. Terus nah filmnya itu isinya pembunuhannya yang di rumah itu. Jadi kayak di situ kan ceritanya ada keluarga mereka tuh digantung di pohon. Nah itu tuh tentang itu. Jadi kayak awalnya mereka keluarga baik-baik saja gitu kan, kayak keluarga bahagia, piknik apa gitu, makan apa. Terus tiba-tiba jadi going dark gitu. Tiba-tiba gambarnya udah langsung mereka 4 orang digantung di pohon. Anehnya mereka tuh sekeluarga berlima, tapi yang satu hilang, yang satu nggak ada. Yang dibunuh cuma 4. Anaknya kan? Anaknya tuh hilang. Terus dia bikin cerita dari situ. Gue nggak tahu, mungkin inspirasinya dari situ atau menceritakan kasus itu gitu. Karena dia ngelihat film-film lain itu kurang lebih sama kayak gitu, tapi beda keluarga gitu loh. Ada yang dibakar di dalam mobil, ada yang ditenggelamin di kolam gitu, ada lagi yang apa gue lupa. Terus ada satu sosok Mr. Boogie gitu ceritanya. Kan dia nemuin gambar anak kecil juga gitu kan. Ada gambar orang tulisannya Mr. Boogie. Terus kayak di film-filmnya ini kalau dia perhatiin itu emang ada kayak bayangannya si Mr. Boogie ini. Hantu kan itu? Iya, kayaknya sih hantu. Karena kasus-kasus yang ada di film-film itu setelah ditelusurin itu kayak jauh banget gitu loh. Dari 30 tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu. Dan gak masuk akal kalau si orang ini masih ngebunuhin masih hidup gitu. Nah, terus dia ngobrol sama kayak profesor dari universitas gitu yang majoring in kayak simbol-simbol zaman dulu gitu. Terus ya pokoknya intinya dia dapat insight kalau itu tuh cult, itu bukan orang. Ini tuh mulai agak-agak paranormal gitu kan. Dia awalnya kayak nggak percaya gitu, tapi dia ngelihat sendiri, dia ngerasain sendiri. Terus endingnya tuh ternyata anaknya. Jadi si tiap keluarga yang anaknya ini hilang, itu anak yang hilangnya ini malah yang pembunuhnya. Ternyata pembunuh. Killernya itu mereka. Yang gue impress sih sama scene dimana anak-anaknya ngelihat kamera terus yang kayak tangannya di depan mulutnya gitu kan, kayak itu creepy banget sih. Itu seram banget. Gue suka banget itu. Parah. Well, gue ya itu seram. Cuman yang bikin gue takut itu adalah bagian dimana part pertama yang vintage gitu film dan orang gantung diri. Oh iya, itu creepy sih. Itu serem banget sih. Itu gue takut. Iya, karena si potongan film yang dia temuin itu ditaruh di awal kan. Iya. Itu keren sih. Gue merinding serem sih. banget.
parah. Itu serem. Itu yang paling serem menurut gue. Itu nggak ada jump scare-nya. Kayak kegantung pelan gitu aja kan. Terus kayak tiba-tiba mati perlahan-lahan gitu. Gila. So scary. So scary. Itu merinding gue. Terus yang gue inget pertama kali gue nonton yang bikin gue takutnya juga itu rumahnya dia, soalnya panjang. Dia kayak cuma satu lantai. Terus panjang, memanjang gitu loh, koridor manjang gitu. Itu serem kata gue. Gue gak inget sih. Tapi hantunya gak serem. Si Mr. Boogie mukanya ya kayak Mr. Paling Boogie. jump scare biasa. Terus yang kayak dia sempat ngelihat penampakan atau ya di pikirannya dia gitu kan, ada hantu anak-anaknya tiba-tiba muncul di mana. Itu kayaknya sih itu sebenarnya mau jump scare, tapi gue nggak kaget dan gak serem kata gue. Jadi agak gagal sebenarnya. Tapi plotnya bagus, story wise bagus. Endingnya apa ya, gue lupa. Mati ya keluarga. Endingnya itu anaknya bunuh. Anaknya ngebunuh dia kan. Dia victim juga, dia kena juga. Cuma dia kan sebenarnya nelusurin ini tuh nyambungnya tuh apa sih dari film-film yang sekeluarga meninggal ini tuh nyambungnya di mana? Dia kan berusaha nyelesain itu kan, sama kayak dibantu sama kepolisian setempat gitu. Terakhir karena dia nggak tahan di rumah itu, mereka pindah akhirnya. Karena si istrinya juga udah minta pindah dari istrinya tuh nggak suka gitu loh. Mereka tinggal di rumah yang bekas pembunuhan gitu. Nah begitu pindah, ditelepon sama si kepolisiannya ini. Ternyata nyambungnya itu, jadi kan misalnya ada 4 kasus sebelumnya. Kasus pertama, kedua, ketiga, keempat. Di kayak rumah pembunuhan yang keempat itu sebelumnya mereka itu tinggal di rumah yang ketiga. Terus yang keluarga yang di rumah ketiga itu sebelumnya tinggal di rumah keluarga kedua. Jadi kayak ada nyambung. Jadi si keluarga pertama pindah rumah ke satu rumah, di situ dia dibunuh. Nah, keluarga baru pindah ke rumah yang tempat pembunuhan itu kan, digangguin, mereka pindah rumah, dibunuh. Jadi kayak tiap pindah rumah dibunuh gitu loh. Jadi kalau nggak pindah nggak dibunuh. Makanya terakhir itu dia pindah rumah. Jadi dia menyempurnakan itu gitu loh. Dia masuk perangkapnya. Tapi apakah pasti kalau nggak pindah rumah nggak dibunuh? Ya nggak tahu sih. Cuma ceritanya emang gitu. Kalau pas mereka pindah rumahnya baru dibunuh. Jadi kayak tapi rumah baru. Itu realization ya. Jadi kayak dia sadar, mestinya kita nggak usah pindah gitu ya. Ada sih. Dia kan ditelepon kan. Terus dia kayak oh shit, thanks officer gitu kan. Terus dia sadar kan. Harusnya dia nggak usah pindah. Harusnya nggak usah pindah. Terus akhirnya teleponnya ditutup. Berarti emang ditekaninnya gitu ya. Iya. Terus itu kayak scene-nya tuh lagi hujan deres, terus kayak petir gitu loh. Makanya kayak wah gila, gue ngapain pindah gitu. Harusnya gue nggak usah terus pindah ya. Terus dia ternyata dia kan minum kayak nggak tahu minuman apa gitu kan, sambil ngerjain itu, sambil nyelesain kasus itu. Ternyata dia di drug gitu, kayak nggak tahu dibius sama anaknya. Kayak begitu dia minum, kan dia ngeliat kan kok minumnya kayak ada sesuatunya gitu airnya. Terus di bawah di tatakan gelasnya itu ada tulisan, ada kertas dari anaknya gitu, good night daddy gitu. Terus ada gambar bunganya gitu. Alright, that's creepy. Karena bawa anak-anak juga gitu loh, bawa anak-anak kecil yang creepy kids ya, sih creepy yang menjual kids. dia paling serem. Benar banget. Dan that's a unusual storyline. I mean storyline-nya bagus sih menurut bagus gue. Kok. Itu storyline-nya. Plotnya bagus. Endingnya sih. Endingnya juga gue suka. Terutama karena scene si anak kecil ini sih, gue suka banget mereka karena ternyata mereka yang ngebunuhin. Akhirnya anak kecilnya diculik sama si Boogeyman. Iya, diculik. Iya si Mr. Boogie ini tuh kayak meracuni pikiran mereka gitu loh, yang ngebawa mereka ke dark side gitu, sampai mereka akhirnya ngebunuh keluarga mereka sendiri kan. Di gue ratingnya itu sih sama kayak Insidious, 7 juga. Karena belum ada yang sampai ke 8 sih sejujurnya. Jadi gue kayak tetap 7 karena dia bagus, tetap 7 gitu. Gue di atas 7 kayaknya. Sinister gue di atas 7. Tapi gak nyampe 8 kan? Kayaknya enggak, belum. Probably 7,5. Ya kurang lebih lah 7,5. Well, di list ini kan ada film lain kan? Oh iya. Jadi kayak di nomor 11 itu ada The Ring, nomor 12 itu ada Quiet Place, yang mana menurut gue agak overrated. Iya, gue juga. Yang nomor 13 ada Nightmare on Elm Street, gue belum terlalu nonton. Nomor 14 ada Halloween, 15 Texas Chainsaw Massacre, nomor 16 28 Days Later, ini zombie. Nomor 17 The Exorcist, nomor 18 Hush, bagus. Nomor 19 It, overrated. Nomor 20 Scream. Scream ya menegangkan gitu lah ya. Iya. Tapi 11 sampai 20 tuh lebih ke yang kayak killer. Yang paling The Ring ya kan. The Ring. Yang bilang bagus ya kan. Wah gila sih. The Ring tuh messed up. Tapi ini gue nggak tahu ya ini The Ring Inggris atau yang The Ring Jepang. Iya sih, ini nggak ada penjelasannya dia The Ring mana.
Karena beda kan, yang Jepang dari Jepang sama Amerika, iya. Amerika tuh sama sebenarnya ceritanya, tapi vibe Jepang tuh filmografinya aja iya, sih. filmografinya. Filmografi film Jepang sama Asia itu udah the best sih. The best. Enggak tahu sih, mungkin karena kita Asia juga kali ya. I don't think so. I mean, gue gak suka film horror Indo. Iya sih, bener-bener Gua gue juga gak suka. Tapi Jepang tuh Film emang horor yang sesuatu. lain. Jepang lebih bagus daripada Korea menurut gue. Thailand masih lebih mendingan daripada yang Korea juga menurut gue. Thailand, iya kurang lebih Oh, lah. gue tahu Thailand itu karena plot twistnya. Oh benar, oh iya. Kalau vibe sih sebenarnya Thailand mungkin nggak terlalu ya. Sama aja kayak Korea. Filmografinya, iya biasa lah. Tetap Filmografi paling nomor serem satu Jepang, karena dia nggak ngasih jump scare aja udah takut. Iya. Kayak cuma kamera nge-shoot apa, itu udah serem. Padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kayaknya itu sih, itu bagusnya film Jepang. Iya benar. Oh ini tadi biggest jump scare. Yang tadi ya, yang pertama kan Insidious ya. 133 BPM. Terus Sinister juga ada, kedua 131. Terus Exorcist 3. Yang mana gak ada di list mana-mana. Nggak ada. Tiba-tiba ada Exorcist 3 130 BPM. Nggak tahu ini tuh. Habis itu Conjuring 129, habis itu The Descent 122. Iya. Semua itu ada di list yang tadi. Kecuali 10 besar. Kecuali The Exorcist 3. gue juga nggak pernah nonton sih The Exorcist 3. Lu nonton nggak? Enggak, gue gak nonton. Gue nonton yang pertama doang. Makanya gue kayak penasaran banget kan. Ya kita harus nonton. Oke, kita harus nonton. Oke, so that's the list of top 10 scariest movie based on heart rate. Ini sebenarnya ada best of the rest juga sih. Ada sampai 35. Nomor 21 ada The Grudge, 22 The Witch, 23 The Blair Witch Project. Ini film yang pertamanya ya, yang lamanya ya. 24 Alien, 25 The Thing, 26 Poltergeist, 27 Annabelle, 28 Friday the 13th, 29 The Orphanage, 30 Dark Skies, 31 Wolf Creek. Ini monster ya? Apa? Wolf Creek. Bukan. Ah bukan. Killer. Slasher. Oke. 32 The Omen, 33 The Shining, film lama juga. 34 Get Out, lumayan nih, bagus nih. 35 Audition, gue nggak tahu. Itu sama gore juga. Banyak sih yang gore ya di sini. Killer. Ini yang killer nih kayak Nightmare on Elm Street. Itu gue gak tahu sih itu Iya. killer atau bukan. Killer tapi kayak agak jadi horor. Halloween obviously killer. Gue suka sih Nightmare on Elm Street, gue suka. Karena lo nggak bisa tidur, kayak itu serem ya. Iya bener, itu serem. Terus apalagi 28 Days Later cuy. Ini cuma satu-satunya yang zombie movie di list ini. Gue nggak suka zombie sih. Gue demen sih. Tapi menurut gue masih ada yang lebih bagus daripada 28 Days Later. Oke. Dari list ini menurut lo gimana? Dari top 10 ini apakah mereka worth to be the top 10? I think yes. Ya kurang lebih ya. Paling iya Sinister cocok sih jadi nomor 1. Sinister iya. Maybe kalau nggak Sinister ya Insidious. Iya benar ya. Gue setuju kok 2 itu. Conjuring 2 nggak sih? Conjuring 2 nggak. Conjuring 1 juga nggak. Conjuring 1 masuk top 10 masih top oke. 10. Tapi mungkin nggak nomor 3 juga gitu. Hereditary I don't think. Enggak. Ya, well, enggak sih nggak di top 5 juga menurut gue. Top 5 juga mungkin enggak top kata 10. gue. Top Mungkin 10 top 10. boleh 10. Lah. Ya 10 kayak paling bawah. Asal masuk aja dah. Lo mau kan ya udah sini masuk. The Descent juga kata gue nggak top 10. Nggak. Gue suka film itu tapi gue nggak suka. Cuman well ini kan bukan berarti bagus kan karena dia heart rate jadi kayak scariest. Kayak jump scare-nya gitu. Average-nya soalnya kan ini. Bukan based on opinion. Iya. Betul. What you're feeling. The Ring sih, I hope dia masuk top 10 tapi yang kayak ya emang dia soalnya filmnya membingungkan juga gitu loh. Iya, benar. Ya kan? Gak terlalu tegang. Mungkin ini yang Amerika juga kali ya. Jadi kayak filmografinya gak seintens. Gue takut banget sama Sadako. Gue takut banget sama Sadako. Gue juga gak tahu The Grudge ya ada part yang di tangga, gue takut sih, gue nggak suka banget itu. Ya of course, itu suara ya kan, oke. Iya suaranya juga. Tapi gue nggak tahu ini kayaknya film yang bukan versi Jepang semua, jadi kayak. Iya kayaknya yang Amerika semua ya. Kayak American movies berarti. Probably. Well, that's it for the list. It's a good list though. I mean. It's a good list. Sesuai ya, karena kita kayak hype banget sama soal film perhororan movie. Yes. And we think this list is legit, kayak bukan based on opinion. Ya kan? Iya, karena emang ada scientificnya lah. Walaupun dia nggak banyak
kriteria sih, cuma kayak dari detak jantung tok heart gitu rate kan. doang. Yes. Aha. Tapi itu honest berarti kan, honest Iya, review. honest. Bener, honest banget. Honest banget. Lo gak usah ngomong. Kita udah tahu itu serem atau enggak buat lo gitu. Gue seneng sih baca artikel ini karena kayak mengingat kembali gitu kan. Terus gue jadi nonton lagi gitu yang kayak nice. Paling ada beberapa list yang mau gue tonton sih dari yang top 35 itu. Ada beberapa yang belum gue tonton. Iya, gue juga. Gue glad sih nggak ada Midsommar di sini. To be quite honest. Iya, gue juga yang kayak oke, baik. Paling cuma ada So si Hereditary weird kan. gitu. Tapi emang menurut gue Hereditary nggak tahu, mungkin serem karena daripada lebih Midsommar. dark gitu kan. Ya. Okay, so I think that's it. Yep. It's been too long this Yes. podcast for this episode. Yeah, next time we'll go back to our topic as usual, probably crime or psychological thing. Yep. If there's any request or anything, just reach out to us gara2siapa@gmail.com, right? Yep, sure. Okay, so that's it for this episode. Thank you for listening. Stay safe, stay healthy. Stay safe. Yep. Bye-bye. Bye.